saat menangis di hadapan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dosa mantan Kadif Propam Ferdi Sambo pun dikuliti oleh sang ajudan. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Aib Ferdi Sambo di kasus kematian Brigadir J pun diungkap pertama kali oleh Baradae saat bertemu dengan Kapolri. Saat itu, Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka meminta kepada Kapolri agar dirinya tidak dipecat. Sebagai imbalannya, ia harus berkata jujur soal kematian Brigadir J dan membongkar aib Ferdi Sambo. Di awal-awal FS ini kan menceritakan peristiwa di Duren 3. Ini kan peristiwa tembak-menembak. Dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dilansir dari Kompas TV, Sabtu 10 September 2022. Saat itu, kata Kapolri, dirinya hingga 2 kali menanyakan kasus yang sebenarnya pada Ferdi Sambo. Pada saat itu, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau enggak? Saya tanyakan 2 kali. Saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai fakta. Jelasnya. Kemudian, lanjut dia, banyak muncul informasi kejanggalan terutama dari keluarga almarhum Brigadir J di Jambi. Waktu itu, Brigadir J dilarang dimakamkan secara kedinasan, kemudian semakin membesar, sehingga kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus, ucap Listio Sigit Prabowo. Kapolri juga akhirnya memutuskan buat menonaktifkan Ferdi Sambo setelah pihak kepolisian mendapat informasi ada kesulitan dari tim sus untuk bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang ada upaya untuk menghalangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang yang dianggap memiliki pengaruh, ungkapnya. Ia pun mengurai kesulitan yang dialami oleh para penyidik di kasus tersebut. Penyidik pun saat itu sempat takut karena ada bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan, ucapnya. Akhirnya, 25 orang dimutasi dan diganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah setelah itu kejanggalan-kejanggalan yang saat kita dapat mulai bisa terjawab. Utamanya soal temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan, beber Listio Sigit Prabowo lagi. Dirinya pun menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Saudara Richard, yang sempat saya panggil juga, dia pada saat itu memperkuat skenarionya FS, ucapnya. Tetapi setelah pihaknya mencopot beberapa orang, dimutasi, dan kemudian ditempatkan di tempat khusus 18 orang, Baradae mulai mengubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus. Dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya, ucapnya. Menurut Listio Sigit Prabowo, alasan Baradae menguliti dosa Ferdi Sambo yakni karena apa yang dijanjikan padanya tidak sesuai. Karena pada saat itu dijanjikan oleh FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai skenario awal tembak-menembak, dia akan dilindungi oleh FS. Namun faktanya pada saat itu, si Richard ditetapkan sebagai tersangka, ungkapnya. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur. Imbuhnya lagi. Dari situlah lanjut dia, Baradae lalu membuka aib Ferdi Sambo yang sebenarnya di kasus kematian Brigadir J. Bahwa saat itu dia melihat FS membawa senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi saya minta untuk didalami lagi dan yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan pada tim. Jelasnya. Setelah itu Baradae kemudian menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tetapi lebih kepada Richard menembak yang didahului adanya peristiwa di Saguling. Ungkapnya, Baradae juga menceritakan kepada Kapolri detik-detik dirinya diminta untuk membunuh Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang kemudian saat itu si Richard dipanggil. Ditanya apakah siap membantu.
Karena saat itu FS menyampaikan saya ingin bunuh Yosua, ungkap Kapolri. Saat itu Ferdi Sambo juga menjanjikan kepada Baradae bahwa ia akan melindunginya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard ditetapkan tersangka. Jelasnya. Sehingga Kapolri pun mengatakan bahwa jejak saat itulah aib Ferdi Sambo yang lainnya mulai terungkap. Itu yang kemudian membuka tabir. Yang lain kemudian mulai berubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Tandasnya,